Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayah durun. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali belajar bersama Mas Faiz. Kita sama-sama mengupas lagi tentang wisdom Nusantara begitu. Dan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah ada beberapa kelas yang insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan Bapak sehat ya semua siang hari ini di hari Minggu yang cerah di Bandung sih, lagi cerah banget. Kita belajar, kita sama-sama membuka pikiran dan hati lagi. Namun ada baiknya sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Wabil khusus kita mendoakan kedua orang ibu bapak kita. Dan dari salah satu anggota kita ada yang terlebih dahulu meninggalkan kita, Ibu Nini. Jadi kita sama-sama mendoakan senantiasa almarhumah husnul khotimah. Dan juga kita mendoakan siapapun yang sedang sakit diberikan kekuatan, yang terkena musibah diberikan kekuatan, senantiasa Allah memberkahi kita semua. Oleh karena itu kita hening sejenak, kita rilekskan pikiran, kita buka hati kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak berpanjang lebar, mari kita mulai kajian kita pada siang hari ini. Kepada guru kita Mas Faiz, monggo dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya, juga Mas Abu. Kita lanjutkan lagi nggih. Ini tadi sudah saya bilang, ini kita belajar bareng-bareng. Tidak usah khawatir, yang saya sampaikan ini nilainya bukan fatwa, jadi tidak harus dianggap pasti benar. Saya sering menyampaikan punya banyak wawasan itu, untungnya seperti kita punya banyak senjata. Jadi mungkin dia tidak bisa dipakai untuk segala situasi, tapi di situasi tertentu kalau kita punya senjata yang pas, alhamdulillah. Orang itu kan kalau senjatanya banyak menghadapi macam-macam situasi, itu punya banyak alternatif untuk mengelolanya. Ada satu quotes bagus dari seorang filosof barat itu, orang itu kalau yang dimiliki hanya palu, ya dia menghadapi apapun pakai palu. Makan pun pakai palu, apapun pakai palu. Tapi kalau kita ya punya palu, ya punya sendok, ya punya garpu, dan nah, itu nanti bisa menyesuaikan. Kalau pas makan ya sendoknya dipakai, kalau pas lagi motong pohon ya kapaknya dipakai. Ya itu gunanya punya wawasan luas dan macam-macam. Dan pasti yang disampaikan, termasuk yang saya sampaikan ini, tidak sesuai untuk semua situasi. Bapak Ibu harus pinter, oh kalau yang tentang ini itu cocok untuk situasi ini, kalau yang tentang itu untuk yang sedang mengalami ini bagus, dan lain sebagainya. Nah, baik, siang hari ini saya mengambil tema ini sangat Jawa sekali. Saya mengangkat seorang tokoh, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama beliau ini. Ini namanya adalah Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya, ini beliau ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Suryo Mentaram itu artinya matahari dari Mataram. Ini beliau ini seorang tokoh filsafat Jawa. Jadi biasanya kalau orang kejawen itu kan biasanya pikirannya ya serba-serba mistik, kadang-kadang kita menyebutnya klenik. Tapi kalau beliau ini sangat rasional. Beliau ini bagi saya filosof
sejati karena beliau mencari mengejar kebenarannya sendiri. Jadi beliau ini putra dari Sultan Hamengkubuwono ke-7, putra ke-55. Nggak usah ditanya ya kok raja-raja putranya banyak, Bapak Ibu mesti ngerti lah. Jadi beliau putra ke-55, tapi beliau ini membuang sendiri gelar kebangsawanannya dan lebih milih hidup dengan rakyat biasa. Meskipun nanti beliau ini sangat menentukan, termasuk untuk Indonesia dan kemerdekaannya, beliau ini juga pengaruhnya besar. Jadi beliau ini ketika masih hidup di keraton itu beliau merasa sangat tidak kerasan karena melihat gaya hidup yang di keraton itu bukan hidup yang sejati. Jadi hidup yang serba diatur, hidup yang tidak peduli, hidup yang eksklusif, membedakan diri dari orang biasa. Itu yang membuat beliau tidak kerasan. Nanti beliau akhirnya sempat mengembara juga. Mengembara itu beliau sempat jadi petani, sempat dagang batik, sempat jadi kuli. Bahkan ketika dicari-cari oleh orang istana itu beliau ketemunya di daerah Kroya sedang jadi kuli bangun sumur. Jadi cara hidup beliau seperti itu. Dan nanti meskipun kembali lagi ke istana setelah istri beliau meninggal, ini beliau mengalami kegoncangan lagi, akhirnya benar-benar minta dilepas gelar kebangsawanan beliau. Kemudian beliau hidup sebagai rakyat biasa, jadi petani. Nanti beliau tinggal di satu desa namanya Desa Beringin di daerah Solotigo. Nah, tapi meskipun begitu, aktivitas intelektual beliau luar biasa. Mungkin dulu waktu kita belajar tentang Ki Hajar Dewantoro, beliau inilah salah satu grup diskusi Selasa Kliwon. Jadi yang di situ ada 9 tokoh grup Selasa Kliwon itu isinya para spiritualis, para pangeran, orang-orang bangsawan yang ingin menjauh dari kehidupan ramai. Salah satunya beliau ini dan Ki Hajar Dewantoro. Dan memang ada semacam pembagian tema. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu memang beliau mendapat jatah untuk pengajaran, bagaimana mendidik anak-anak muda, generasi muda. Sementara kalau tentang beliau ini fokus pada bagaimana menggarap orang-orang tua biar mateng. Oke, baik. Ya meskipun ini tidak berarti saya angkat hari ini Bapak Ibu saya anggap sudah tua semua, enggak, yang muda juga masih. Ini muda-muda kok, Mas Faiz, Ini masih masih pada muda. muda, masih Iya, semangat ya. semangat. Jadi pokoknya ini untuk jiwa muda tapi yang lebih matang. Kita belajar beliau tentang Ki Ageng Surya Mentara. Konsep yang paling terkenal saya ambil siang hari ini itu namanya Kawruh Begjo. Kawruh Begjo itu kalau diterjemah mungkin dalam bahasa Indonesia ya, kawruh itu pengetahuan, ilmu. Begjo itu kebahagiaan. Jadi ilmu tentang kebahagiaan. Versi Jawa. Mungkin nanti ada banyak yang Bapak Ibu sudah tahu untuk bahagia itu harus itu. Tapi yang menarik adalah bagaimana Ki Ageng Surya Mentara menerjemahkannya dengan epistemologi Jawa. Jadi cara berpikir Jawa. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Ini yang hari ini kita belajar bahagia gaya Jawa. Orang Jawa itu kan terkenal kalem, tenang, tidak kemerungsung, dan lain sebagainya. Nah, cara berpikirnya seperti ini. Nah, hasil temuannya Ki Ageng Surya Mentaram, dasarnya orang bahagia itu kawruh jiwa. Kawruh jiwa itu pengetahuan tentang diri. Nah, ini sangat filosofis ini. Semua filosof membahas ini. Jadi cara kita untuk memahami diri secara tepat, benar, dan jujur. Ini beliau ini kelahiran 1892. Tapi yang disampaikan ini persis kalau ada filosof barat namanya Habermas, itu juga punya pandangan bahwa orang itu mungkin bahagia kalau memahami dirinya secara tepat, benar, dan jujur. Jujur itu berarti tulus. Ada orang memahami dirinya tidak tulus, tidak jujur.
Jadi dirinya kalau salah ya dibenar-benarkan terus. Kalau dia tahu dirinya tidak sesuai, meleset, tapi dicarikan justifikasi argumen biar aku ini tetap benar terus. Itu namanya tidak jujur. Atau tidak benar. Tidak benar ini berarti menggunakan standar yang keliru. Jadi karena kita itu kan manusia biasanya punya standar-standar. Nah, kalau kita pakai standar yang keliru, ya akhirnya yang salah pun bisa kita anggap benar. Maka pinter-pinter juga kita nyari standar yang benar. Dan tepat. Tepat itu berarti pas, sesuai. Antara lain seperti saya bilang tadi, sesuai dengan ruang dan waktunya, sesuai dengan situasinya, sesuai dengan objeknya. Nah, penting kita memahami diri kita secara tepat, benar, dan jujur. Tanpa terpengaruh, itu yang atas ya, mboten gumantung papan wekdal lan kawontenan. Mboten gumantung papan wekdal lan kawontenan itu tidak harus ada syarat-syarat di luar diri. Jadi tidak harus tergantung apa yang ada di luar diri. Jadi tidak harus punya pangkat tinggi, tidak harus punya kekuasaan dulu, tidak harus kaya dulu, itu bukan syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah kawruh jiwa, mengenali diri. Nah, jadi yang pertama ini. Jadi dasarnya berarti Bapak Ibu kalau ingin bahagia harus kenal dulu dirinya. Kalau tidak kenal pasti tidak bahagia. Orang tidak kenal itu kan tidak ngerti. Saya itu senangnya bagaimana, tidak cocoknya bagaimana. Baik lahir maupun batin. Fisik kita kan juga begitu. Saya tidak cocok kalau makan ini. Saya sesuai kalau makan itu dan lain sebagainya. Itu fisik. Batin juga begitu. Kita harus kenal. Dengan kenal diri kita bisa memposisikan diri secara pas. Nah, jalannya yang pertama adalah istilah beliau pangawian pribadi. Pangawian pribadi itu kadang disebut juga dengan istilah mawas diri. Mawas diri itu ya kita biasanya menerjemahkan ya sadar diri, tapi maksudnya apa? Memahami rasa diri kita. Kalau bahasa Inggrisnya awareness of life atau raos gesang kalau dalam bahasa Jawa. Jadi bedanya manusia dengan semua makhluk yang lain, ini Ki Ageng Surya Mentara beda dengan para filosof tertentu yang bilang manusia itu kuncinya bisa berpikir rasional. Kalau beliau enggak, rasa hidup. Jadi kesadaran bahwa aku ini makhluk hidup yang khusus dengan keinginan-keinginan, dengan kemauan-kemauan, dengan tujuan-tujuan. Ini yang membedakan kita dengan semua makhluk yang lain. Kalau sekedar modus operasi rasional, kadang-kadang binatang itu juga punya level rasionalitasnya sendiri. Ada level menanggapi situasi secara cerdas juga. Kadang-kadang binatang bisa begitu. Tapi yang tidak dimiliki makhluk selain manusia itu adalah raos gesang. Raos gesang itu kesadaran hidup. Nah, jadi jalan yang pertama adalah kita membaca ke dalam. Mengenali rasa hidup kita. Jadi kita harus mengenali diri kita. Dengan mengenali diri kita, kita bisa memahami orang lain. Nanti kalau ditarik secara luas, kalau kita sudah memahami diri kita, memahami orang lain, pada akhirnya kita akan bisa memahami hadirnya wilayah ketuhanan dalam diri kita. Itu yang man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Semakin dalam kita kenal diri kita, semakin nanti Tuhan hadir. Betapa maha kuasa, maha besar, maha luar biasanya Tuhan yang menghadirkan kita. Jadi jalan pertama adalah mawas diri atau pangawian pribadi. Jalan yang kedua, nah saya tidak tahu ini mungkin agak berat, yaitu merui gagasane dhewe. Jadi merui gagasane dhewe itu nanti tidak sekedar diketahui. Jadi kita menyadari apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita susah, dan segala atributnya. Kalau menurut Ki Ageng Surya Mentara, biasanya orang itu kan yang membuatnya senang 3 hal. Semat, derajat, keramat. Semat itu kekayaan,
derajat itu kedudukan, keramat itu kekuasaan. Ini biasanya yang melekat pada kita. Kita takut sekali kehilangan 3 hal ini. Jadi semat, nah kita banyak orang takut miskin. Derajat itu kehormatan. Banyak orang khawatir tidak dihormati, tidak dihargai. Dan yang ketiga keramat. Banyak orang khawatir tidak punya pengaruh, tidak punya kekuasaan. Orang tidak suka dicueki. Ini kan atribut-atribut. Maka mari kita merui gagasannya dewe. Kita kenali dirinya, kemudian apa puncaknya? Kita bisa memisahkan, kalau bahasanya Ki Ageng Surya Mentaram itu, antara aku dan aku. Aku dan aku itu aku yang sejati dengan atribut-atribut tadi. Selama ini kan kita menganggap aku itu adalah atribut kita. Seperti saya menganggap aku itu dosen loh. Kita lupa bahwa dosen itu hanya atribut. Nah, bukan berarti kok terus jangan jadi dosen, tapi aku bisa membedakan aku yang sejati dengan aku ketika sebagai dosen. Jadi kemudian aku ini di rumah misalnya karena punya putra, punya anak, aku ini bapak, tapi kebapaanku itu bukan aku yang sejati. Dia hanya salah satu atributku. Saya juga suami, aku suami, itu juga salah satu atribut. Nah, orang yang mungkin bahagia adalah orang yang bisa memilah antara aku yang sejati dengan atribut ini. Jadi orang yang bisa. Jadi kalau ada masalah dengan kedosenan saya, dengan urusan sebagai suami atau urusan sebagai bapak, itu tidak serta-merta mengeruhkan aku yang sejati. Wong itu hanya tempelan-tempelan. Makanya Ki Ageng Surya Mentaram punya istilah orang yang sukses memisahkan dirinya dengan atribut-atributnya itu disebut menungso tampo tenger. Menungso tampo tenger itu terjemahan letterleknya manusia tanpa ciri. Nah, manusia tanpa ciri itu nanti manifestasinya dia damai, tidak mudah terpengaruh, dia lebih bahagia, lebih percaya diri. Problem kita dalam hidup ini kan sebagian besar tentang atribut-atribut yang nempel pada kita. Itu kan yang masalah. Nah, manungso tampo tenger itu karena dia sudah bisa membuat jarak antara dirinya dan atributnya, maka ada masalah apapun dalam atribut-atribut itu tidak berpengaruh terhadap kejernihan jiwanya. Masalah ya masalah diselesaikan saja, tidak harus kemudian mengeruhkan jiwa, mengotori jiwa. Kadang-kadang kan kita belajar mungkin mistik, belajar tasawuf, belajar spiritualitas, itu kan diperintahkan untuk membersihkan diri. Kita kan bingung, gimana bisa bersih? Wong saya ya ngantor, saya ya bergaul dengan orang lain, saya punya bisnis yang berkaitan dengan banyak orang. Kalau menurut Ki Ageng Surya Mentaram, membersihkan itu bukan berarti terus itu semua dibuang, ditinggalkan. Enggak, kita mengambil jarak. Jadi itu hanya peranku, itu hanya tugasku, kewajibanku, tapi bukan aku. Nah, jadi ini yang disebut memisahkan dirinya dengan atributnya. Kalau orang bisa sampai pada level menungso tanpa tenger ini, ya berarti dia sudah bebas dari segala, kalau bahasa spiritual itu kan bebas dari segala keterikatan. Karena sekarang ada jarak, kita tidak terikat lagi. Mau jadi dosen, tidak jadi dosen, oke. Mau kemudian apa kita dianggap jadi orang yang seperti apa, silahkan. Karena semua anggapan orang itu kan biasanya di level atribut-atribut kita, tidak pada diri kita yang sejati. Jadi kalau ada orang misalnya menyinggung kita atau menghina kita dalam hal apa, biasanya kan tentang atribut, kita sadar, oh dia mungkin tidak cocok dengan caraku, misalnya ada mahasiswa marah-marah ke saya, ngeritik saya tidak keburu marah, oh itu mungkin gayaku ketika sebagai dosen ada yang dia tidak cocok. Jadi mungkin perlu direfleksi ulang caraku ngajar. Jadi tidak masuk ke dalam. Jadi yang disenggol bukan aku, yang disenggol itu atribut-atributku. Nah, jadi yang disenggol itu peran-peranku yang aku lakukan, yang itu bukan aku yang sejati. Jadi tidak perlu merasa jatuh, merasa rendah.
Nah, itu yang disebut menungso tanpa tenger. Kalau kita bisa ada di level ini, kita akan lebih santai, lebih bahagia menjalani hidup. Kalau kita tidak kuat dengan masalah, tidak kuat dengan kegagalan, tidak kuat dengan hinaan, celaan orang, ya itu ciri bahwa kita belum bisa berpisah antara diri kita dan atribut kita. Maka jalan kedua, kalau versinya Ki Ageng Suryo Mentara, mari merui gagasan itu. Kita ketahui atribut-atribut kita, kemudian kita mengambil jarak dari situ. Nah, sekarang ini pelajaran penting dari Ki Ageng Suryo Mentara adalah kita sadar tentang keinginan kita dan terbatasnya keinginan kita. Ini kalimat saya ambil dari beliau, saya terjemahkan langsung. Kata beliau begini, di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak secara mati-matian. Meskipun demikian, manusia itu tentu berusaha mati-matian untuk mencari, menghindari, atau menolak sesuatu. Walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak akan menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau celaka dan susah selamanya. Tetapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti ia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentu aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentu aku susah dan celaka selamanya. Kita selalu begitu, kalau pas menginginkan sesuatu, itu biasanya sudah mati-matian, seolah-olah itu harus dapat, kalau tidak dapat duniaku kiamat. Mental kita selalu begitu. Dulu waktu ingin daftar kuliah di mana, itu kan kita gelisahnya luar biasa. Kalau tidak ditolak, kalau tidak diterima di situ, rasanya dunia kita runtuh, hidup kita selesai kiamat. Waktu nembak siapa atau ingin melamar siapa, itu kan juga gitu rasanya harus diterima. Kalau nggak diterima langsung gelap duniaku langsung. Nah, ini mentalnya orang, kata Ki Ageng Suryo Mentara, selalu begini. Misalnya ingin punya rumah besar, begitu punya, kita membayangkan pokoknya kalau sudah punya rumah, wah mesti senang, mesti enak, mesti bahagia. Seolah-olah begitu. Sehingga kalau gagal kita rasanya jatuh sekali, seolah-olah dunia kita hancur, dunia kita kiamat. Ingin beli mobil terbaru juga begitu. Bayangan kita, wah bahagia sekali ya kalau punya mobil yang keluaran terbaru itu, betapa nyamannya, betapa santainya, betapa sama keluarga. Kita kalau punya keinginan selalu begitu. Seolah-olah kalau itu dapat, hidup kita pasti sangat bahagia, kalau gagal hidup kita pasti sangat celaka. Padahal kata Ki Ageng, tidak ada di dunia ini sesuatu yang sampai segitunya yang harus kita cari sampai mati-matian atau kita tolak sampai mati-matian. Wong hidup ini dinamis dan berkembang. Tidak berarti kalau kita sudah dapat itu urusannya selesai, masih ada urusan-urusan selanjutnya. Maka justru orang yang bahagia itu orang yang paham batas keinginannya. Orang batas keinginan itu bisa secara kuantitatif, bisa secara kualitatif. Secara kuantitatif itu ya, kalau level saya menginginkan apa, barang apa, sesuatu apa, itu ya agak sulit. Nah, itu kuantitatif berarti misalnya membeli rumah seperti apartemen yang harganya hampir 100 miliar misalnya, tidak mungkin. Sementara kalau mati-matian mengejar ke sana, ya berarti kita tidak mengenali batas, hidup kita akan gelisah terus. Atau batas kualitatifnya. Menginginkan boleh, tapi jangan sampai segitunya inginnya. Jangan dibayangkan bahwa dia kunci dari kebahagiaan kita sampai nanti-nanti. Enggak, yo, saya ingin kalau dapat alhamdulillah, enggak dapat juga enggak apa-apa. Ini lebih membahagiakan. Ini secara kualitatif. Jadi orang punya cita-cita ya enggak apa-apa, tapi jangan terlalu dalam memasukkan ke dalam diri seolah-olah cita-cita itulah kunci dari segalanya. Karena kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, kita berjuang mati-matian, begitu dapat, alah ternyata ya begitu saja rasanya.
ternyata ya kayak biasa saja. Kayak mungkin Bapak Ibu ngincer HP terbaru, iPhone terbaru, apa laptop terbaru itu, wah itu canggih itu kalau punya itu seneng itu. Begitu beli dapat kan, ya rasanya ya biasa saja. Nggak Betul. nggak se nggak seheboh waktu kita ngiler, waktu kita mimpi-mimpi ingin dapat itu. Jadi yuk kita pahami ternyata memang tabiatnya keinginan itu begitu. Untuk lebih bahagia berarti tidak harus terlalu mati-matian ketika menginginkan sesuatu. Sewajarnya saja. Makanya beliau ini punya istilah 6 so. 6 so itu kalau ingin bahagia rumusnya 6. Semuanya diawali dari huruf so. Yaitu sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Jadi yang pertama sak butuhe, seperlunya saja, jangan berlebihan. Sebutuhnya saja, sesuai kebutuhan. Seperlunya, sesuai keperluan. Secukupnya, jangan berlebihan. Sebenarnya, jadi sak benere, sesuai takaran yang memang cocok untuk kita. Semestinya ini normatif, jangan nabrak aturan, jangan menginginkan sesuatu yang tidak boleh diinginkan. Itu kalau diinginkan berarti tidak semestinya. Sepantasnya, cari yang pantas saja untuk kita. Jangan nyari yang tidak pantas, tidak sesuai. Mungkin bisa kita raih, tapi tidak pantas. Masa saya kok menginginkan itu, meskipun bisa. Meskipun boleh, kan banyak, tidak semua hal yang boleh itu dan kita ingin itu harus dituruti. Banyak hal yang tidak pantas. Bapak Ibu yang bisa ngukur, orang Jawa itu kalau urusan pantas, tidak pantas, luas wawasannya. Oke, jadi cari yang kita butuhkan itu berarti urgent dan seperlunya, sesuai dengan kondisi kita. Ambil sesuai takarannya, secukupnya, dan sebenarnya itu berarti yang sesuai dengan kondisi hakiki hidup kita. Jangan nabrak aturan, semestinya, dan yang pantas saja. Meskipun boleh ya cari yang sesuai dan yang pantas. Nah, ini prinsip 6 so dalam rangka membatasi keinginan tadi. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Mungkin bisa jadi rumus kita biar hidupnya selalu tenang, tidak kemerungsung. Nah, terus rumus kedua untuk mengelola keinginan kita biar membuahkan kebahagiaan. Jadi, mari kita tidak terlalu berlebihan menginginkan sesuatu karena keinginan kita itu hakikatnya kalau bahasanya Ki Ageng mulur dan mungkret. Mulur itu memanjang, mengembang, mungkret itu menyusut. Jadi senang itu tidak ada yang terus-menerus, susah juga tidak begitu. Jadi misalnya, kalau keinginan kita terpenuhi, jangan dikira itu titik selesai. Pasti akan mulur. Mulur itu kita ingin lagi apa, ingin selanjutnya apa lagi, pasti meningkat. Tadi sudah dapat HP versi terbaru, nanti keluar terbaru lagi, ingin lagi, wah ini masih ada lagi yang baru ternyata, masih ada lagi. Keinginan kita itu kalau sudah terpenuhi, biasanya ganti keinginan yang baru, nambah keinginan yang lain. Manusia itu tidak pernah ada titik selesai. Kalau sudah ingin, ya sudah. Ini boleh Bapak Ibu belajar pada siapa saja atau mungkin hidup kita masing-masing. Mungkin sudah sangat banyak keinginan kita itu yang terpenuhi, tapi kan tidak pernah titik. Ya Pak, saya sih sudah, kalau harta alhamdulillah lah Pak, pendudukan sudah, anak-anak juga sudah mapan. Tapi saya masih ingin ini loh Pak, masih ingin ini. Selalu ada itunya, tidak pernah sampai titik sudah Bapak, tidak ada apapun yang saya harapkan. Tidak pernah orang itu begitu. Selalu keinginan itu mulur. Dan kapan mulur ini berhenti kalau tidak terpenuhi? Jadi kalau tidak terpenuhi itu begini. Misalnya ingin HP terbaru, kok ternyata duitnya kurang. Ya sudahlah, HP yang lama juga masih fungsi kok, paling nggak ada selisih berapa. Itu namanya ketika tidak terpenuhi terus berhenti. Ketika berhenti kita yang kedua mungkret.
Ketika keinginan tidak tercapai, biasanya menyusut. Jadi mau rumah besar, enggak bisa, ternyata uangnya enggak cukup, sudahlah yang sederhana dulu, nanti kapan-kapan dikembangkan lagi. Itu karakter keinginannya orang. Jadi kalau tidak terpenuhi, dia mungkret. Tidak terpenuhi itu kan sedih, tapi kemudian dia menyusut. Akhirnya jadi senang lagi. Kalau sudah senang, nambah keinginan lagi. Jadi orang itu kalau keinginannya terpenuhi, senang dia, tapi terus memanjang, nambah keinginan lagi. Akhirnya sampai pada titik keinginannya tidak terpenuhi. Dia susah. Dari senang terus jadi susah. Padahal tadi keinginannya terpenuhi. Tapi ketika dia tidak terpenuhi juga begitu. Karena tidak terpenuhi, keinginannya menyusut. Dari besar jadi biasa saja. Nah, ketika menginginkan yang lebih kecil, akhirnya terpenuhi. Yang tadinya enggak senang, akhirnya jadi senang. Ternyata senang dan susah itu silih berganti. Karena keinginan kita mulur dan mungkret. Kalau terpenuhi mulur, kalau tidak terpenuhi mungkret. Kalau terpenuhi mengembang, nambah keinginan apa lagi. Kalau tidak terpenuhi menyusut. Ketika nambah ini sampai titik tidak terpenuhi, akhirnya menyusut. Ketika target kita menyusut, akhirnya terpenuhi. Setelah terpenuhi, mengembang lagi, ingin apa lagi. Tapi ketika sudah tidak terpenuhi, menyusut lagi. Ketika nyusut, terpenuhi, terus begitu. Jadi ini karakternya keinginan. Maka jangan terlalu disibukkan oleh keinginan terpenuhi atau tidak terpenuhi. Terpenuhi alhamdulillah, tidak terpenuhi juga tidak apa-apa. Wong karakternya hidup itu memang mulur dan mungkret. Nah, dari kesadaran keinginan tadi, ini loh kuncinya yang membuat orang senang terus, bahagia dan tenang. Jadi ternyata senang dan susah itu sementara. Tidak ada orang itu yang senang terus atau susah terus. Keinginan itu naik dan turun, tidak tetap. Seperti saya jelaskan tadi, mulur dan mungkret. Maka tenanglah, ini yang saya terus tadi, bahagialah karena rasa hidup orang sedunia itu sama dengan kita. Semua orang itu sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang yang senang terus atau susah terus. Ini kalimat dari Ki Ageng Suryo Mentaram itu, meskipun dia raja, presiden, kaya, miskin, kuli, wali, bahkan di bukunya ada kalimat bajingan sekalipun, itu rasa hidupnya sama, yang dia rasakan, tanggapannya terhadap hidup ini sama. Rasanya apa? Sebentar senang, sebentar susah. Isinya mungkin beda, yang membuat dia senang dan susah ya setiap orang beda-beda. Tapi rasanya sama. Jadi rasa sebentar senang, sebentar susah. Ini nanti pemahaman ini penting. Jadi kalau kita lihat siapapun orangnya, kita tidak mungkin iri, juga tidak mungkin sombong. Kita ada orang kok kayanya luar biasa, ada orang suksesnya luar biasa, yakinilah bahwa seperti apapun dia, pasti hidupnya sebentar senang, sebentar susah. Jadi tidak ada yang susah terus atau senang terus. Pasti orang sesulit apapun kehidupannya, pasti ada sisi-sisi senangnya. Mungkin yang berbeda isinya dan juga durasinya. Nah, jadi mari kesadaran ini nanti akan membuat kita tenang. Tidak mudah terpacu atau terpengaruh oleh situasi di sekeliling kita, khususnya situasi manusia. Enggak, siapapun dia ya rasanya sama seperti kita. Sebentar senang, sebentar susah, sebentar senang, sebentar susah. Pasti begitu. Jadi kita lebih tenang. Termasuk kalau kita mengalami susah, ya memang seperti ini hidup itu. Ada senangnya, ada susahnya. Percayalah besok ada senang lagi, ada susah lagi. Ini menurut saya penting untuk obat stres kita hari ini. Kita akan banyak stres macam-macam menghadapi pandemi ini. Yakin saja, tidak ada kok hidup itu kok susah terus atau senang terus, tidak ada. Durasinya pandemi ini mungkin dibandingkan wabah-wabah yang lain, dibandingkan perang zaman dulu, itu lebih dahsyat perang-perang zaman dulu itu.
Perang salib itu berapa rentang tahun. Tapi ya toh ganti, selesai. Jadi Perang Dunia Kedua sekian tahun juga akhirnya selesai. Nggak ada kok yang susah terus atau senang terus. Maka rasa sama ini loh nanti akan membuahkan kebahagiaan kita. Nah, kemudian Ki Ageng mengajarkan kita ada penghalangnya kebahagiaan. Yang tadi jalannya kebahagiaan kita sudah tahu, tapi sering-sering memang sulit menumbuhkan kesadaran kebahagiaan tadi. Penghalangnya apa? Namanya krodomongso. Jadi krodomongso itu kalau menggunakan bahasa Indonesia maksudnya adalah ego, aku, subjektivitas. Jadi yang ini kita alami sepanjang sejarah kita. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini orang yang self-centered, menganggap dunia ini berputar sekeliling dia saja. Nganggap dirinya paling penting. Nganggap aku itu yang jadi pusat segalanya. Jadi namanya krodomongso. Jadi orang egois yang terpusat pada dirinya saja itu biasanya yang dipikir hanya kenyamanan dirinya saja. Tidak peduli kepada orang lain. Itu yang kemudian membuat kadang-kadang yang dia lakukan sewenang-wenang tapi dia tidak sadar. Kemudian orang yang egois juga, ciri kedua, dia hanya mau menerima kenyataan sesuai yang dia inginkan. Dia sulit menerima kenyataan apa adanya kalau itu tidak cocok dengan keinginannya. Jadi cirinya orang diliputi oleh ego itu dua, nyari enaknya sendiri terus, nyamannya sendiri terus. Yang kedua, hanya mau segala sesuatu itu sesuai keinginannya. Kalau tidak sesuai keinginannya, kalau di luar kekuasaannya biasanya tidak diakui. Tapi kalau di dalam kekuasaannya biasanya dia akan sewenang-wenang agar yang ada dalam keinginannya itu terwujud. Misalnya seorang pemimpin kalau masih diliputi krodomongso ini, masih egois, mikir dirinya sendiri, biasanya dia akan jadi pemimpin yang otoriter. Orang biasa yang tidak punya kekuasaan, biasanya akan jadi orang yang tidak peduli, tidak mengakui kenyataan. Nah, jadi dua-duanya menunjukkan ego. Ini kalau kita sambung dengan situasi pandemi misalnya, orang yang memaksakan perspektifnya itu juga krodomongso, orang yang mengingkari tidak ada pandemi itu kita. Nah, itu juga krodomongso karena dia tidak bisa menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, ini akan menghalangi kita bahagia. Jadi tidak bisa membaca kenyataan, ya kita sulit untuk bahagia. Kita nyari nyaman saja terus, kita akan sulit untuk bahagia karena orang itu tidak mungkin nyaman terus. Dia kadang susah, kadang senang. Jadi orang yang ego ini kan tidak bisa menerima kesulitan, kesusahan. Dia inginnya senang terus, inginnya sukses terus. Padahal itu tidak mungkin. Hidup ini sama, ya senang, ya susah. Jadi ini penghalang. Maka Bapak Ibu kok masih sulit bahagia, masih sulit untuk bisa stabil, mungkin masih diliputi oleh krodomongso ini. Jadi hidup yang egois, yang nyari enak terus. Orang yang mencari enak terus tidak mungkin bahagia karena pasti hidupnya ada tidak enaknya. Kayak tadi ada susah, ada senang tadi. Jadi ini penghalang kebahagiaan kita. Nah, buahnya apa? Ego tadi, krodomongso tadi, ada 4 karakter kunci yang ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang diliputi oleh krodomongso. Yang pertama meri atau iri. Yang kedua pambegan atau sombong. Yang ketiga
getun atau menyesal. Yang keempat, sumelang atau khawatir. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu. Ini 4 karakter kunci. Orang iri itu tidak mungkin bahagia. Orang sombong juga tidak mungkin bahagia. Orang yang hidupnya serba menyesal dan orang yang hidupnya serba khawatir juga tidak mungkin bahagia. 4 krodomongso ini, kalau istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram, inilah yang menyebabkan raos tatu, rasa terluka, yang membuat kita terluka. Kalau Bapak Ibu merasa terlukai, ada, wah aku kok tersinggung ya, aku kok sakit hati ya, aku kok sering mengalami ini, coba introspeksi, jangan-jangan masih ada rasa iri, rasa merasa besar, atau rasa sesal, atau rasa khawatir. Ini biasanya yang membuat kita tersenggol, mudah tersenggol. Atau ciloko penduwung, merasa celaka yang berkelanjutan. Aku kok susah terus ya hidupku. Aku ini kok serba sulit, apa-apa kok tidak ada yang mudah. Nah ini namanya ciloko penduwung. Ini juga ciri krodomongso. Coba Bapak Ibu dicek, jangan-jangan masih ada karakter iri, pambegan, getun, atau sumelang. Meri dan pambegan itu, iri itu merasa kalah terhadap orang lain, kebalikannya sombong itu merasa menang terhadap orang lain. Nah, bedanya itu. Kalau orang merasa inferior, itu munculnya terus iri. Kalau orang merasa superior, aku lebih dari kamu, itu munculnya terus sombong. Inilah iri dan sombong ini sebenarnya menunjukkan ego. Padahal tadi rumusnya jelas. Hidup itu tidak ada di atas terus atau di bawah terus. Tidak ada senang terus atau susah terus. Jadi ada naiknya, ada turunnya. Orang yang merasa kalah, kemudian iri, ini kan mentalnya orang yang pesimis. Orang yang tidak positif melihat hidupnya. Seolah-olah hanya orang lain saja yang bahagia. Seolah-olah hanya orang lain saja yang sukses. Dia tidak melihat unsur-unsur kebahagiaan yang mungkin banyak dalam dirinya, hanya saja dia kurang bersyukur. Orang yang sombong juga begitu. Orang yang merasa menang atas orang lain, merasa lebih tinggi dari yang lain. Dia lupa bahwa dirinya juga punya banyak kekurangan-kekurangan. Jadi meri dan pambegan itu ciri orang egois. Inilah yang nanti membuat orang berjuang mati-matian saling bertarung. Ini kalimatnya dari Ki Ageng Suryo Mentaram, target orang yang iri hati atau sombong ialah asal dapat melebihi orang lain dalam segala hal. Jadi baik orang iri maupun sombong itu kan ingin menang. Orang iri itu karena dia merasa kalah, ingin agar lebih tinggi dari orang yang dia iri. Orang sombong apalagi dia merasa lebih tinggi. Jadi dua-duanya, baik orang iri maupun orang sombong, berjuang untuk dia dapat lebih dari orang lain. Nah, akhirnya apa kata Ki Ageng Suryo Mentaram? Dari situ beribu-ribu, berjuta-juta manusia ketika terjangkiti iri dan sombong, tindakannya hanya bersaing satu sama lain dan pada akhirnya semuanya jatuh ke bawah. Jadi persaingan, konflik, pertempuran itu akhirnya jatuh semua. Kalau dalam peribahasa Indonesia itu kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi tidak ada bagusnya. Hidup yang bersaing saling menjatuhkan, kita senantiasa mengukur siapa lebih tinggi, siapa lebih beruntung, siapa lebih sukses. Pada akhirnya hanya membuahkan meri dan pambegan. Kemudian yang tentang getun dan sumelang. Getun itu menyesali masa lalu, kalau sumelang itu mengkhawatirkan masa depan. Ini dua-duanya juga tidak positif. Jadi ada yang menyesali yang lalu. Yang lalu kan sudah berlalu, sudah lewat.
khawatir masa depan. Masa depan belum ada, belum jelas, masih ada 1001 kemungkinan. Nah, orang yang terbelenggu oleh masa lalu atau terdistraksi oleh masa depan sehingga tidak fokus menggarap masa kini, itu juga ciri-ciri orang yang terlibat, tertenggelam dalam krudo mongso. Jadi ini membuat kita sedih terus, membuat kita tidak bersyukur, membuat kita serba negatif melihat hidup ini. Nah, ini orang yang getun dan sumelang. Kadang-kadang kita itu kan sering khawatir dengan apa yang terjadi besok, yang akan datang, dan lain sebagainya. Terus hidup kita jadi gelisah. Ada juga yang selalu mikir masa lalu. Kemarin ngapain aku begitu. Kemarin ngapain, dulu aku kok itu ya, kok coba aku enggak itu. Terus kita dihantui oleh dua hal ini. Akhirnya hidup kita enggak tenang. Was-was terus hidupnya. Sekarang mau mengambil tindakan apa, was-was. Mau apa, was-was. Kadang-kadang saya kemarin ada teman itu, akhirnya oleh dokter divonis anxiety. Terlalu banyak baca Google tentang penyakit-penyakit. Akhirnya apa? Dia pusing sedikit langsung dek, wah jangan-jangan ini stroke ini, jangan-jangan ini, wah dia lari ke UGD. Jadi nanti dadanya berdebar-debar sebentar. Waduh, jangan-jangan ini jantung ini. Kok dada terus lari ke UGD. Bingung dia. Ini penyakit sumelang namanya, penyakit khawatir, was-was. Ada juga teman yang was-was terus. Mungkin Bapak Ibu punya teman yang punya sakit was. Ada yang kalau wudhu tidak selesai-selesai. Khawatir ada yang belum terbasuh, jadi diulang-ulang. Nanti kalau takbir itu diulang-ulang bisa sampai 5-7 kali. Allahu Akbar. Enggak puas lagi. Allahu Akbar lagi terus. Dia merasa enggak puas. Ini namanya penyakit sumelang. Khawatir, was-was. Makanya kita disuruh berdoa untuk berlindung dari tiupan setan dalam bentuk rasa was-was ini. Khawatir terus. Nanti gimana ini, dan seterusnya. Jangan-jangan belum sah ini, jangan-jangan batal ini, jangan-jangan akhirnya tidak bisa khusyuk. Nah, maka orang sebenarnya yang dikuasai oleh ini, orang yang sulit bahagia. Orang yang serba menyesal dan serba khawatir. Terakhir, maka kunci dari agar kita keluar dari krudo mongso, menurut Ki Ageng Surya Mentaram, ya rumusnya adalah tatak. Tatak itu tabah, kuat. Yakinlah dengan rumus tadi. Walaupun apapun, bagaimanapun peristiwa yang terjadi, pasti rasanya sebentar senang, sebentar susah. Apapun itu sudah. Sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada yang senang selamanya, tidak ada yang susah selamanya. Mau jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi raja atau jadi kuli, jadi wali atau jadi awam, siap. Wong semua itu hanya atribut. Dari aspek rasa, pasti semuanya membawa rasa sebentar senang, sebentar susah. Tidak masalah. Tidak ada satupun atribut yang senang terus atau susah terus. Jadi, tidak usah takut dengan kesusahan, kata Ki Ageng Surya Mentaram. Wong kesusahan itu sementara dan pasti kita siap menanggungnya. Sepanjang peradaban ada banyak sekali kesulitan, kesusahan, toh kita bisa menjalaninya dan melewatinya. Apapun jenis kesulitan, kesusahan itu. Jadi peristiwa apapun pasti sebentar senang, sebentar susah, dan kita siap menjalani apapun yang kita hadapi. Tidak ada kok yang susah terus tidak ada senangnya, tidak ada yang senang terus tidak ada susahnya. Maka mental seperti ini akan membuat kita tatak, tabah, kuat. Mengalami apapun, oke. Dapat atribut posisi apapun, oke. Jadi raja apa jadi kuli, oke, enggak masalah. Wong yo rasanya sama dari sisi rasa. Dari bentuk luarnya mungkin beda, tapi rasanya sama. Semua rasa itu sebentar senang, sebentar susah. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu tentang Ki Ageng Surya Mentaram, ilmu bejo. Bagaimana
strategi untuk bahagia dan tenang dalam hidup ini. Monggo, saya kembalikan ke Mas Abu, kita lanjutkan dengan dialog-dialog. Monggo. Oke, terima kasih Mas Faiz. Ini kalau saya dengerin pemaparannya ternyata nggak apa ya dengan teori-teori mindfulness yang akhir-akhir ini ada gitu Mas Faiz, dengan Nggih. teori-teori Western yang kalau saya dengar misalkan Dr. Joe Dispenza lah atau Bruce Lipton lah atau Greg Braden, banyak sekali lah gitu ya. Dan ini saya rasa rangkuman-rangkuman dari mereka yang ucapkan juga sama sangat sesuai gitu, sangat Nggih. signifikan gitu, sama gitu. Dan ini sangat Iya. menarik ya, bahwa ini udah lama banget gitu disampaikan di masyarakat Jawa lah gitu ya, kira-kira Begjo ini gitu. Tetapi ya ini sangat relevan sampai hari ini dan ini menarik gitu. Terima kasih Mas Faiz pemaparannya. Terutama hari ini dapat banget nih kalimat yang asik, sebentar senang sebentar susah, itu bener sih. itu relevan banget sih. Itu sangat relevan, hidup itu pasti akan seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, kita akan berdiskusi, kita akan berdialog seperti biasa. Kalau ada yang mau memberikan tanggapan, kalau ada yang mau memberikan pertanyaan atau mengapresiasi apa yang disampaikan, ataupun mungkin dengan sesuai dengan topik atau berkaitan dengan filsafat gitu yang nanti kita bisa berdiskusi sama Mas Faiz, monggo dipersilahkan. Boleh untuk meng-unmute. Saya udah setting untuk bisa unmute masing-masing. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, mungkin sambil ya Pak Irwan, ada yang mau disampaikan? Boleh kalau izin. Silakan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faiz pencerahannya, filsafat dari Ki Ageng Suryo Mataram, putra ke-55 dari HB ke-7 yang melepaskan semua atribut kebangsawanannya, luar biasa. Cuman saya ingin tanya mengenai prinsip 6 za, ya, yang sebutuhnya, seperlunya, secukupnya, sebenarnya, semestinya, sepantasnya. Sedangkan kita di dunia nyata selalu diminta untuk melakukan yang sebaiknya, seoptimalnya. Ya, di sekolah kita juga diajarkan kalau yang secukupnya, ya pokoknya saya dapat 6 nggak apa-apa lah, saya lulus. Oh, jadi, pantas ini nggak diajarin di sekolah ya Pak Irwan. Soalnya kalau diajarin ya udah 6 juga cukup. Cukup, ngapain belajar mati-matian? Pokoknya dia lulus. Pokoknya dia lulus. Apa mati-matian toh nggak bahagia juga gitu. Dan, jadi bagaimana itu? Jadi artinya saya senang sih bilang 6 za ini, jadi nggak perlu kita. Tapi masyarakat menuntut gitu, atau kadang-kadang pemerintah mengatakan kita harus belajar sebaiknya untuk bersaing dengan negara lain atau gimana begitu. Nah itu gimana ya? Artinya untuk apakah kita ikut filsafat ini atau tidak ya? Jadi orang Jawa. Biar lebih santai. Oke. Itu kira-kira. Itu aja Pak Irwan? Ya itu hanya. Tapi saya bukannya nggak setuju, cuman kita berlawanan dengan kondisi kita yang sehari-hari ini gitu. Padahal kita sekarang apa mau merubah ke filsafat Jawa ini gitu. Itu abang kandung saya tuh. Pamer. Oke, Mas Faiz, monggo silakan untuk ditanggapi dari statementnya Pak Irwan, silakan. Ini biar mudah saya buka lagi screen-nya untuk memahaminya lebih lengkap, nggih. Mas Faiz, mohon maaf kepencet mute, sorry. Tolong di-unmute lagi. Ya, mohon maaf. Ya, silakan. Hatur nuhun. Saya buka lagi share-nya. Jadi yang pertama, ini memang tadi belum sempat detail menjelaskannya. Sak butuhe itu kuantitatif, sak perlune kualitatif. Sak cukupe ini hubungannya dengan situasi, kewajaran sosial. Secukupnya. Jadi ini hubungannya dengan, jadi kalau tadi kuantitas, kualitas, sak cukup ini biasanya berapa? Sak bener ya, kalau ini sebenarnya.
Kalau kita bisa dapat nilai 9 tapi santai saja dapat 6 juga enggak apa-apa, saya cukup, berarti enggak benar. Hmm. Ya, jadi enggak hakiki, enggak menunjukkan yang sejati dari diri kita. Jadi harus tetap sak benere. Nah, sak mestine itu yang sesuai norma-norma, aturan-aturan. Kalau di Indonesia ya mungkin pakai undang-undang, kalau agama ya pakai ajaran agama, norma-norma agama itu sak mestine. Sak penake dinikmati sesuai kenyamanannya, yang nyaman seperti apa. Nah, ini saling berkait. Jadi tidak bisa nanti diambil terakhir saja, sak penake saja, sesuai kesenangan kita, tidak bisa. Jadi ini prinsip 6 ini harus terpenuhi. Kuantitasnya terpenuhi, kualitasnya terpenuhi, kemudian sak cukupe itu sesuai kewajarannya, biasanya berapa, dan hakiki. Sebenarnya kita itu kualitasnya seperti apa. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Ini mudahnya begitu sebenarnya. Sak mestine sesuai norma dan sak penake sesuai kenyamanan. Ini memang gayanya Ki Ageng Suryo Mentaram itu seperti ini. Kapan-kapan kita belajar tentang filsafat pernikahan. Kalau syaratnya orang menikah itu unik kalau di Ki Ageng Suryo Mentaram. Ada sekitar 6 apa 7 yang saya ingat, misalnya orang nikah itu harus syarat pertama padha uripe. Sing yang kedua lanang karo wadon. Ini kan kalau diterjemah letterlek, ya mesti aja nikah kok nggak hidup ya tetap sama-sama orang hidup, masuk orang hidup sama orang mati. Tapi maksudnya podo uripe itu sama-sama bersemangat, masih punya gairah hidup, semangat hidup. Kalau ada yang satu sudah tidak bergairah hidup, hanya satu saja yang semangat hidup, nanti pernikahan tidak langgeng. Kemudian kudu lanang karo wadon misalnya, harus laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya harus saling melengkapi. Ini tidak ada urusan kalau LGBT gimana dan lain sebagainya. Ini maksudnya adalah ini yang saling melengkapi, kalau ada yang kosong diisi dan sebagainya. Jadi ini pernikahan, ada panjang sekali syarat-syarat pernikahan itu, dan bagaimana mengelola hidup pernikahan versi beliau. Beliau punya khas, gayanya seperti ini juga, cara bernarasi, cara menjelaskan situasi. Dan ini murni hasil perenungan beliau sendiri. Jadi menariknya beliau itu di situ. Makanya tadi saya sebut beliau ini filosof. Jadi tidak merujuk kemana-mana. Jadi memang kesukaan beliau memang merenung, membahas hidup. Beliau punya kalimat yang luar biasa bahwa selama di keraton, aku urung pernah ngerti wong. Jadi selama di keraton itu aku tidak pernah melihat manusia. Jadi yang dilihat hanya atribut-atributnya, tempelan-tempelannya. Diri sejatinya manusia aku tidak pernah nonton. Ya mungkin kayak saya, selama saya di kampus tidak lihat manusia, yang saya lihat dosen, rektor, mahasiswa. Jadi orang-orang yang tidak otentik sebagai dirinya. Tapi sibuk melayani atribut-atributnya. Itu gaya beliau seperti itu. Bahkan ada cerita yang unik beliau ini, suatu ketika setelah istrinya meninggal, itu antara sengaja atau mungkin tidak sengaja juga, beliau ini nyemplung ke kali. Nah, saat beliau megap-megap hampir meninggal, itu beliau merasa baru sadar tentang bahwa, oh ternyata ini loh aku itu. Ketika megap-megap mau meninggal, itu segala atribut tidak penting lagi. Aku sebagai pangeran, apakah aku sebagai petani, apakah kalau sudah nyawa di ujung tanduk ini, ternyata semuanya tidak ada gunanya. Yang dipikir hanya eksistensi diri, aku selamat atau enggak ya aku ini. Bukan aku sebagai pangeran, aku sebagai dosen. Dari situ, setelah itu kemudian beliau, untungnya ada yang menyelamatkan, dan dari situ mengalami pencerahan yang luar biasa. Ada yang bilang justru titik balik pencerahan beliau saat beliau setelah istrinya meninggal kemudian hampir tenggelam. Atau ada yang bilang ini sengaja memang mungkin sedih terus menenggelamkan diri, tapi mengalami pencerahan yang luar biasa dari situ. Saya kira itu Pak Irwan. Terima kasih Mas Faiz. Wah, itu kisah terakhir inspiratif banget ya. Udah nyawa di ujung tanduk itu, udah atribut udah nggak penting, bener itu keren banget Mas Faiz.
Hatur nuhun, terima kasih. Anyway, ini mirip Siddhartha Gautama juga ya, Mas Faiz. Kalau kalau Iya, kita lihat apa namanya, kalau kita lihat historicalnya gitu bisa jadi Buddha gitu ya, kira-kira kalau iya, mungkin dalam betul. dalam konten keagamaan. Nah, berkaitan sama itu dari Pak Agus Sujono ini ada pertanyaan, apa hubungan antara ilmu Begjo dan ilmu ketuhanan katanya? Monggo, Mas Iya. Faiz. Jadi ilmu Bekjo ini sebenarnya fokus utamanya adalah menyelami hakikat hidupnya manusia. Seperti saya bilang tadi, semakin dalam kita memahami hakikat hidup manusia, pada akhirnya terminal terakhirnya justru ranah ketuhanan nantinya. Hmm. Jadi semakin kita sadar tentang betapa hidup ini sementara, betapa manusia itu harus mengendalikan nafsunya, betapa manusia itu punya karakter-karakter positif dan negatif dan lain sebagainya. Semakin kita menyelam ke dalam, sebenarnya justru kita tidak ketemu betapa dahsyatnya manusia, tapi justru ketemunya betapa maha kuasanya Tuhan. Makanya man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Jadi kalau kita menyelami diri kita sedalam mungkin, pada akhirnya justru kesimpulannya adalah Allahu Akbar. Betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah yang menciptakan kita. Itu kan sebenarnya perintahnya Al-Quran juga. Jadi wafi anfusikum afala tubsirun. Jadi tentang dirimu apa engkau tidak mencermati. Kalau engkau cermati, pasti kesimpulannya Tuhan, pasti kesimpulannya Allah. Dan inilah jalur yang diambil oleh Ki Ageng Surya Mentara. Jadi beliau ini pangeran putra mahkota dari kerajaan Mataram Islam, tapi lebih memilih mengejar kebenarannya sendiri, menemukan yang hakiki. Dibandingkan dengan belajar, mungkin kalau di keraton fasilitasnya banyak, ingin belajar pada siapa saja, ulama siapa mungkin bisa ketemu, tapi beliau lebih milih mengejar kebenarannya sendiri sampai ternyata terminal terakhirnya ya ranah ketuhanan. Nanti ada bagian tertentu dari babak pikiran beliau. Ini kalau Bapak Ibu tertarik dengan narasi semacam ini, boleh membaca misalnya novel tulisannya filosof muslim Hai bin Yaqdhan. Nah, Hai bin Yaqdhan ini novel seperti novel Tarsan. Tapi kalau novel Tarsan kan ditinggal sendirian di hutan kemudian pacaran. Nah, kalau Hai bin Yaqdhan ini enggak. Dia dibuang di hutan sendirian kemudian memikirkan alam sekelilingnya. Jadi mulai level berpikir paling primitif sampai paling canggih sampai menyimpulkan wilayah ketuhanan. Dan nanti di novel itu terakhir dia ketemu dengan ahli agama yang fikih dan ketemu dengan ahli agama yang sufi. Dan gagasan-gagasan yang dikejar sendiri tadi ternyata nyambung dengan gagasan-gagasan lewat wahyu untuk umat beragama. Itu novelnya sudah ada terjemahannya, mungkin Bapak Ibu sambil kerja di rumah bisa baca-baca. Sekarang banyak terjemahan-terjemahan novel bagus. Judulnya Hai bin Yaqdhan. Hai bin Yaqdhan itu artinya Hai itu artinya hidup, Yaqdhan itu bangun. Hai bin Yaqdhan itu berarti orang hidup, anaknya orang yang sudah bangun. Karena ini menarik karena banyak orang itu hidup tapi belum bangun. Yeah. Atau banyak orang bangun tapi tidak hidup. Wawasannya luas, filosofinya dalam, tapi tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Ini orang Yaqdhan tapi tidak hai. Nah, Ki Ageng Surya Mentaram itu ingin jadi orang yang tidak sekedar bangun tapi juga hidup. Tidak sekedar hidup tapi juga bangun. Dan beliau berusaha mengejar sendiri wawasan itu. Oke, saya kira itu Mas Abu. Oke, terima kasih Mas Faiz. Baik, Ibu dan Bapak, tampaknya ini dari wajahnya udah kelihatan paham-paham banget gitu ya, udah oke banget nih. Kelihatannya udah mantap. Kalau Bapak Ibu sudah ngalami sendiri. Oke. Oh ya, Pak Irwan mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, satu lagi tadi Pak Faiz pada awalnya mengatakan bahwa Ki Ageng Surya Mataram itu ada juga kontribusinya terhadap negara ya, kemerdekaan. Ya. Nah, jadi saya ingin tahu hidupnya tahun berapa dan apa yang kontribusinya terhadap kemerdekaan kita.
Beliau ini lahir 1892, meninggalnya 1962. Dan beliau ini dapat dikatakan termasuk konsultannya Pak Soekarno. Jadi nanti ada, kalau Bapak Ibu googling, surfing, itu nanti banyak gambar-gambar beliau yang sedang berdiskusi dengan Pak Karno. Bahkan zaman penjajahan Jepang itu beliau ini juga menginisiasi untuk membuat pasukan-pasukan kalau nanti sudah merdeka biar sudah siap dan lain sebagainya. Karena kelompok diskusi Seloso Kliwon bersama Ki Hajar dan kawan-kawan itu memang di antara concernnya adalah mempersiapkan Indonesia merdeka. Jadi tidak dari sisi fisiknya, tapi dari sisi pemikiran, spiritualitas, dan kekuatan mentalnya. Makanya Ki Hajar Dewantoro menggarap yang muda-muda, beliau ini menggarap yang tua-tua. Jadi di banyak cerita nanti ketika Bung Karno, Bung Hatta, dan kawan-kawan itu berkonsultasi, berdiskusi pada beliau. Makanya perannya besar untuk Indonesia merdeka. Meskipun beliau tetap tinggalnya di desa Meringin, di Solo Tigo, tidak lagi di istana. Jadi ini yang beliau lakukan. Jadi berarti kelahiran 1892, meninggalnya 62. Jadi masih mengalami Indonesia merdeka, masih 1 dekade. Oke, saya kira itu Pak Irwan. Oke. Terima kasih Mas Faiz, dan mungkin tadi satu respon yang terakhir dari Pak Irwan, mungkin boleh langsung ditutup dengan final statement. Monggo Mas Faiz. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah siang hari ini kita bisa belajar bareng-bareng lagi. Jadi ada beberapa pelajaran menurut saya yang siang hari ini bisa kita ambil selain pelajaran tentang kebahagiaan tadi. Insya Allah poin-poin kebahagiaan yang siang hari ini saya sampaikan di beberapa sesi diskusi juga sudah banyak kita dapat. Tapi siang hari ini kita dapat bahwa ternyata simbah-simbah kita itu tidak kalah arif, tidak kalah filosofis dalam merumuskan nilai-nilai filosofi-filosofi hidup yang luar biasa. Jadi di titik ini menurut saya penting kita terus menghidupkan, menghargai. Sayangnya kita selama ini mungkin agak lebih banyak belajar tentang mereka dibandingkan belajar tentang khazanah kita sendiri. Ini menurut saya penting pelajaran yang siang hari ini kita dapat. Kemudian yang kedua ya tentu saja versinya Ki Ageng Suryo Mentaram tentang kebahagiaan itu menurut saya jadi rumus yang lebih nyambung dengan situasi kita karena berasal dari kita sendiri. Jadi yang lebih cocok DNA-nya. Jadi sebenarnya maksudnya sama, tapi pintu masuknya dari mana itu menurut saya lebih smooth, lebih cocok kalau kita ambil dari tokoh-tokoh kita sendiri, yaitu pelajaran kedua. Jadi kalau ada banyak gagasan yang sama, ya tetap kita utamakan gagasan dari kita sendiri. Dan yang ketiga, justru menurut saya penting kita teladani dari Ki Ageng Suryo Mentaram ini adalah semangat belajarnya yang luar biasa, pencarian kebenaran yang tidak semua orang berani melakukannya. Jadi ini persis seperti filosofi Jawa bahwa ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi tidak hanya membaca buku, tapi ada laku yang dijalankan, termasuk laku tirakat mencari kebenaran ini. Jadi ini penting bagi kita untuk difahami karena biasanya laku itu kita pahami puasa, tirakat, atau apa laku-laku mistik. Tapi ternyata ada laku seperti yang dilakukan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram ini. Jadi memang laku mencari ilmu, laku reflektif, kontemplatif. Ini juga jenis laku. Jadi menurut saya itu beberapa poin penting yang bisa kita pelajari siang hari ini. Baik, itu Bapak Ibu saya kira itu untuk siang hari ini. Mohon maaf kalau ada keliru-keliru atau kurang-kurang. Insya Allah nanti kita belajar lagi dan belajar lagi. Dari saya sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Faiz. Betul, saya setuju sama Bu Sri, ini dalam banget gitu ya, dan betul ternyata bukan local wisdom lah ya. Budaya Jawa ini yang kita bahas siang hari ini, betul bahwasannya kita mungkin banyak tidak tahu dan mungkin terlalu banyak dari luar gitu ya. Ternyata isinya dengan mindfulness kekinian itu nggak jauh beda gitu, dan itu luar biasa. Terima kasih Ibu dan Bapak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sekali lagi ini tidak hanya jadi knowledge, tetapi itu pun akan menjadi kontribusi kita sebagai akhlak dan perilaku yang baik. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Bu, saya boleh ada nitip pengumuman satu? Oh iya, silakan Bu Sri. Nggak, kebetulan kemarin saya mengikuti seminar yang ada Ibu Musdah Mulia mengenai perempuan di Afghanistan dan sikap perempuan Indonesia terhadap kondisi di Afghanistan. Kemungkinan dalam waktu dekat Bu Musdah akan menyebarkan kayak permohonan bantuan setelah program di sana jelas, karena di sana udah ada koneksi dengan baik KBRI maupun pengusaha perempuan Afghanistan yang bisa bergerak, dan kalau bisa menggalang dana untuk membantu perempuan-perempuan di sana yang terutama yang mungkin yang tidak bisa bekerja lagi sehingga mereka bisa kerja dari rumah. Jadi kelihatannya Taliban tuh terbuka dengan orang kalau mau ngirim duit karena mereka sendiri nggak punya duit. Jadi kalau teman-teman saya kirimin flyer dari Bu Musdah, jangan tersinggung ya. Maksudnya kalau mau bantulah. Oke. Itu aja sih Kang Abu. Oke. Terima kasih Ibu Sri. Terima kasih Mas Faiz. Mungkin topik berikutnya kalau mau bawa tadi yang pernikahan tadi menarik juga. Oke. Boleh. Setuju. Oke. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu Ibu dan Bapak. Semuanya. Boleh. Kita foto dulu, dan kalau mau bertegur sapa boleh meng-unmute ya. Oke, hitungan ketiga seperti biasa.